ayatnya yang dipanggil itu orang yang beriman. Mulane ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, kan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Dikandung maksud, artinya begini, berarti sing kuat puasa sing beriman. Artinya secara bahasa iman kan percaya. Kalau orang itu puasanya kuat, berarti imannya bagus. Apalagi zaman sekarang. Kalau di kita itu di pesantren, di lingkungan yang mendukung, kita lumrah. Tapi kalau di luar sana, ketika bulan Ramadan, yang tidak puasa padahal orangnya itu Islam, itu tidak sedikit, alias banyak. Karena iman saya kuat, tahu ini adalah perintah Allah, tahu ini adalah kewajiban. Kalau saya langgar mendapat dosa, nanti besok masuk neraka begitu ya. Sehingga puasanya kuat. Dong sampean wulan puasa awan-awan ditawani mangan, dong lagi puasa awan-awan ditawani es, masa geleman. Tidak mungkin saya mau mengorbankan iman saya, kalau gitu. Hatta hatine duit, ya orang gelem. Ini sebagai bukti bahwa orang-orang yang beriman saja yang kuat untuk berpuasa. Bulannya Al-Qur'annya jelas ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya, termasuk juga kenapa dalam berbuat menjelang puasa pesannya itu siapkan imannya, kuatkan imannya. Keimanan alias kepercayaan, keyakinan, termasuk keyakinan atas segala hal yang berkaitan dengan Ramadan. Itu nanti akan sangat mendukung terhadap kesuksesan ibadah kita di bulan Ramadan. Bahwa puasa itu, bulan Ramadan itu menjadi pelebur dosa, bahwa Ramadan itu seluruh pahala dilipat gandakan. Itu kepercayaan, itu keyakinan yang harus kita pegang. Oleh karena keyakinan seperti itu, maka orang-orang itu kan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan Ramadan kan jadi lebih banyak. Itu didasari keyakinan bahwa amalan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Mulanya anak kuliah subuh, anak sholat taraweh, anak tahajud, anak macam-macam. Itu juga bagian dari keimanan, keyakinan atas segala hal yang berkaitan dengan Ramadan. Rasulullah dawuh man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena memang betul-betul mencari ridha Allah, maka Allah akan leburkan dosanya, Allah akan hapuskan, Allah akan ampuni semua dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dia atas segala macam dosa yang dia lakukan sebelumnya. Kuwi dawuh Kanjeng Nabi yang tidak mungkin salah, 1000% pasti benar. Artinya kalau orang mampu melakukan itu, berarti dia akan hilang dosanya, terhapus dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sahih hadisnya. Maka jadikan Ramadan ini menjadi kesempatan emas bagi kita dengan dasar keyakinan untuk bisa menghapus dosa. Kalau santri sregep puasa, sregep ibadah, sregep ngaji, itu sudah wayahe panjennya baik. Apalagi ketika kemudian kita masih remaja, masih muda, tapi kok ngibadahi sregep ya,
maka akan menjadi satu dari 7 golongan istimewa besok ning akhirat, yaumala dzilla illa dzillu. Ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar di saat tidak ada naungan selain naungannya Allah. Salah satunya adalah pemuda yang sregep ibadah. Artikan begitu. Bocah nom sing sregep ibadah itu istimewa dibandingkan orang tua. Wong anggar wis tua sregep ibadah biasa, kita pun berkomentar juga biasa. Ya, boy saiki ya sregep semboyang wis tua nang pan mati jadi kan begitu. Biasa kita akan mengomentari biasa, wis tua ya, wis wayah ibadah. Kan begitu. Orang akan lebih melihat itu sebagai kelumrahan. Tapi anggar bocah nom kok sregep ibadah, that is amazing, kan begitu. Ini amazing, ini luar biasa. Maka ketika cah nom kok sregep ibadah, maka ini menjadi salah satu golongan yang istimewa, pilihan. Gitu. Maka santri-santri yang pondoknya biasa riauto, biasa puasa, biasa. Kalau di desa, di masyarakat orang yang puasa Senin Kamis ibadah itu sudah luar biasa. Maka bukan besok sampai uripan jog tua ya, neng pondok biasa riauto, besok ya akan lebih mudah untuk riauto ketika sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, menghadapi Ramadan itu sampai harus siapkan ilmunya artinya jangan sampai kemudian semua pemikiran, semua perbuatan dan semua amaliyah kita terutama yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu menjadi sia-sia karena ketidaktahuan kita terhadap ilmu tentang Ramadan, entah itu ilmu tentang keyakinannya maupun tentang amaliyahnya. Karena kekeliruan dan kesalahan itu bisa menjadi fatal. Kalau seandainya orang itu tidak tahu bahwa Ramadan itu ternyata mampu menghapus semua dosa, maka dia mungkin akan menyempelekan dan mensia-siakan. Tapi karena dia tahu hadis itu bahwa itu adalah perintah dan memang jelas itu garansinya adalah terhapusnya dosa, dia akan semangat mati-matian bismillah. Itu karena pemahaman dan pengetahuannya sudah betul. Apalagi berkaitan dengan amaliyah Ramadan, dengan ibadahnya. Pertama contoh bahwa bagi kita tarawih itu 20 ya, bagi kita ya 20 rakaat. Itu satu keilmuan yang kita tahu. Kita orang Ahlussunnah wal Jamaah, wong NU. Sahur lan buka ya, niat puasa itu segala sesuatu yang berkaitan dengan amaliyahnya, dengan fikihnya. Puasa Ramadan contoh ya, puasa ilmunya, puasa Ramadan itu niatnya harus malam hari. Puasa Ramadan itu ya di fikih Syafi'iyah harus tabyitun niat, harus mabit, harus nginep bahasanya. Niatnya kudu nginep, alias apa, harus dilaksanakan malam hari pada isya sampai sahur. Pikat orang itu tidak sah puasa Ramadannya ketika dia itu malamnya nggak niat. Hati-hati, ini Syafi'iyah. Makanya kalau di desa-desa kalau sholat tarawih niku bar tarawih kan nawa itu soma godin anak kan gitu. Karena memang kewajibannya itu tabyitun niat atau niatnya harus nginep. Maka kalau sampai itu enggak tarawih katakanlah di rumah ya harus niat, atau ketika sahur harus niat. Walaupun ada apa? Kalau guru-guru saya mengajarkan diwarai, kalau mau ikhtiar lebih hati-hati, niat hari pertama itu double, satu niat Syafi'iyah, nah itu semua biasa, satu niat berlaku satu hari ya, karena satu niat berlaku satu hari.
Imam Malik itu boleh menjamak niat di depan, niat satu kali untuk 1 bulan. Saya niat puasa besok untuk saya laksanakan selama 1 bulan penuh fardu karena Allah. Boleh. Tapi itu jangan dilakukan sebelum niat yang pertama itu Syafi'iyah itu dilakukan. Itu contoh tentang berkaitan dengan niat, berkaitan dengan tarawih, berkaitan dengan semua hal. Jadi dipersiapkan imannya, dipersiapkan ilmunya, ya. Nah, kalau santri itu selain riyadhah amaliyah amaliyah mahdho, ya ibadah mahdho, sholat, tahajud, baca Quran gitu. Itu yang harus prioritas ngajinya. Santri gue anggar bulan puasa biasanya panen ngaji, hajar terus ngaji ini. Begitu. Maka nanti kita bismillah kita akan ngaji sakuate. Itu ya. Nanti sampai hari terakhir sampai efektif sekolah. Nanti kita ngaji. Dan persiapan yang ketiga persiapan fisiknya. Fisiknya harus persiapan. Karena ibadah Ramadan itu juga ibadah fisik. Karena apa? Ya harus siap menahan untuk tidak makan dan tidak minum dari sejak imsak sampai maghrib. Ya harus dipersiapkan. Jadi kita harus paham dulu imsak dengan subuh gitu ya. Imsak kita harus mulai harus imsak harus jam sampai dengan maghrib. Karena persiapan, karena kita mungkin selama 11 bulan mungkin tidak pernah berpuasa selama 11 bulan atau sedang berpuasa. Kalau dari hari normal kan jam 9, jam 10 pagi belum sarapan kan yang pikirannya nyusun di rumah kan dia. Kan begitu. Nah, kalau bulan Ramadan Anda nanti akan seperti itu tiap hari selama 30 hari sampai maghrib. Maka butuh fisik yang kuat juga. Dan ini berbanding lurus dengan keimanannya. Artinya kalau keimanannya kuat, fisiknya kuat. Imannya kuat, fisik ora kuat. Orang wong sing jeblos kae, wong sing nang jam 11 beri kuat ngeli makan yuk. Akhirnya penjeblos. Alias mokel, alias puasanya jebol. Itu bukan berarti dia enggak kuat bertahan saya maghrib, kuat, tapi iman yang tidak kuat. Godaannya yang lebih besar. Kuat, tapi makanya berbanding lurus. Ya, imannya kuat, fisiknya kuat. Ya, alias saling berkaitan. Makanya kenapa kita disunahkan makan sahur, itu kan bagian dari ikhtiar fisik. Ya, disunahkan makan sahur agar tubuh kita kuat menahan makan minum saya maghrib. Kayak begitu. Maka asupannya gitu ya, harus sesuai. Saya kira itu konco-konco sedaya yang mungkin perlu saya sampaikan berkaitan dengan persiapan kita di bulan Ramadan. Dan insyaallah hari ini mau pulang semua. Diki pulang kapan? Besok. Pada wangsul balik.